sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave Harrington. Halo, saya Pendeta David Harrington. And this is session 2 of How to Be a Leader in the Church of God. Ini adalah sesi kedua di dalam hal yang akan saya bicarakan kepemimpinan di dalam gereja. I hope you can get the first session and learn all the things that were taught then. Saya berharap Anda sudah mendengar sesi yang pertama dan bisa mengertinya. It is important to have good leadership in the church. Sangat penting memiliki orang-orang pemimpin-pemimpin yang baik di gereja. And we learned that a leader must be trained and prepared before he tries to lead. Dan kita mengetahui bahwa semua pemimpin-pemimpin itu harus dilatih dulu sebelum dia boleh ditempatkan di gereja. And there are many things that prepare us to be a leader in the church. Dan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di dalam gereja. And in the other session, we studied how we have to have confidence that God is going to be with us. Dan di sesi yang sekarang ini akan saya katakan adalah bagaimana kita mempunyai keyakinan di dalam Tuhan. And we also looked at that our life must be totally surrendered to God. Dan kita harus mengetahui bahwa hidup kita harus sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. And we need to be willing to work hard. Kita harus memiliki bekerja keras, harus ada kemauan kerja keras. Being a leader is hard work. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah dan merupakan satu pekerjaan yang cukup baik. Another thing is we need to be a good servant. Lainnya adalah kita juga harus menjadi pelayan yang baik. Just like Jesus washed the feet of his disciples, we have to be willing to serve others. Seperti Yesus juga sudah membasuh kaki murid-muridnya, demikian juga kita harus melakukan seperti Yesus. And point 5 was we must be faithful to the calling of God. Dan yang penting juga adalah kita harus setia dari panggilan Tuhan. If we are not faithful, then people will not follow us. Apabila kita tidak setia, maka orang-orang tidak akan mengikuti jejak kita. So this session is point number 6. We must be a good example with our lives. Sesi ini adalah sesi yang berikutnya, yang ke-6, yaitu kita harus menjadi contoh yang baik di dalam hidup kita. We read in Ephesians 4:22 and 23. Kita akan membaca dalam kitab Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Saya Go bacakan. ahead. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. The way we think is very important. Bagaimana kita berpikir, cara berpikir itulah yang paling penting. We read in 1 Corinthians chapter 13 that we must serve
with love. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus 13, kita harus melayani dengan kasih. If I do not love the people I am a leader of, then things are not going to work good. Kalau saya tidak mengasihi orang-orang yang saya pimpin, maka tidak akan bisa saya melayani. And I also must be humble. God will lift me up. I can't lift myself up. Dan juga kita harus melayani dengan rendah hati, dan Tuhan yang akan mengangkat kita. And we read in Matthew 20, if we want to lead, we must be willing to serve. Dan kita melihat dalam kitab Matius 20 ayat 26 sampai 27, apabila kita ingin melayani, kita harus melayani apabila kita ingin memimpin. Some people become leaders because they have ambition. They want to be a great leader. Beberapa orang ingin menjadi pemimpin karena dia mempunyai ambisi. Dia ingin menjadi seorang pemimpin yang besar. Others are very jealous and they want to be better than somebody else. Ada juga yang menjadi cemburu atau iri hati dan dia ingin menjadi lebih baik daripada orang lain. We can also have pride. I am so important that God can use me. Ada juga orang yang merasa saya sombong, saya angkuh karena Tuhan memakai saya adalah orang yang sangat penting. And other people are bitter. I'm going to be better than somebody else. Ada juga yang dengan kepahitan, maka dia selalu ingin menjadi yang lebih baik dari orang lain. These things destroy us and ruin our ministry. Ini semua akan menghancurkan semua pelayanan kita. We read in Galatians 5, we are to have the fruit of the Spirit. Apabila kita baca sekarang dalam Galatia 5, itu dikatakan kita harus memiliki buah-buah roh. Do you have love and joy? Do you have peace in your life? Kita harus mempunyai sukacita, damai sejahtera. And we also are to be a new person, put on the new man in Christ. Dan kita juga harus mengenakan manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. And that is found in Ephesians chapter 4. Itu ada di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. We're to put on the nature of Christ, or the way that Jesus was. Itu dia, kita menanggalkan manusia yang lama dan kita diperbaharui di dalam Kristus. And we can read that in the first chapter of Peter. Dan kita dapat membacanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 12. So we also must be willing to learn from others, be teachable. Kita juga harus bisa diajar atau mau belajar agar kita bisa mengajar orang lain. Matthew chapter 10 and verse 40, Di dalam kitab Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. so when people hear you, they should really be hearing what Jesus says. Apabila mereka itu menerima pengajaran kita, maka dia juga menerima Yesus. And that is actually very humbling to my heart. Dan itu adalah kerendahan hati kita di dalam hati kita. I am speaking as Jesus would speak. Saya berbicara seperti yang Yesus katakan. And I can lead people to the wrong things if I'm not careful. Dan saya bisa mengarahkan orang pada jalan yang salah kalau saya tidak berhati-hati. Look at Acts chapter 8 and verse 31. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 31. Saya Go bacakan. ahead. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. We need somebody to teach us. Kita membutuhkan orang lain untuk mengajari kita.
I am so thankful for a good pastor that teaches me. Saya sangat-sangat diberkati, berterima kasih dengan pendeta saya yang telah mengajari saya. Last Sunday, I learned a lot from the Bible because of this wonderful pastor. Minggu yang lalu saya belajar banyak sekali dari Alkitab karena pastor saya yang luar biasa ini. And I found out something that is I thought was very strange. Saya pikir pertama-tama ini sesuatu yang membingungkan. I don't know everything. Saya tidak tahu semuanya. I have to be taught some things. Saya harus diajari sesuatu. And you may say, oh, you're on TV. You're a great person. Dan Anda bisa mengatakan, oh, kamu kan sering ada di TV. Pasti kamu orang yang luar biasa. No, I am just Dave. I am not a great person. Tidak, sebenarnya saya hanya adalah Dave. Saya bukan orang yang luar biasa. God has given me a word to share with you. Tuhan memberikan firman-Nya untuk saya boleh sharingkan, saya boleh sebarkan, bagikan kepada Anda. But I am thankful that others will teach me as well. Dan saya bersyukur bahwa ada orang yang sudah mengajari saya. And then I can even teach you even better. Oleh sebab itu saya bisa mengajari Anda, bahkan lebih baik lagi saya bisa mengajarinya. Jesus said in Matthew chapter 13 verse 16, Ada dikatakan, Tuhan mengatakan dalam Matius 13 ayat 16, saya go bacakan. ahead. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Are you willing to listen to somebody else and let them teach you? Apakah kita mau menyimak dan mendengar apa yang orang lain katakan? There is a story in 2 Samuel chapter 18 that we won't read it, but I want to tell you about it. Ada satu cerita di dalam 2 Samuel 18, saya tidak membacakan, tapi saya akan sedikit menceritakannya. There was a war going on, and a man wanted to go and take the message to the king. Ada satu perang dan kemudian utusannya itu ingin menyampaikannya kepada rajanya. And the message wasn't ready yet. Tapi pesannya itu tidak lengkap. And so the man ran anyway, but he had nothing to say. Dan orang itu, utusan itu berlari tanpa mendapatkan sesuatu pesan yang lengkap. We need to let God speak to us and teach us so that we can teach others. Kita menghendaki, kita ingin agar Tuhan mengajari kita, agar kita bisa mengajar kepada orang lain. Look at Matthew chapter 13, verse 23. Kita lihat dalam kitab Matius 13 ayat 23, saya bacakan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Okay, we need to act on what we have been taught. Kita harus melakukan apa yang kita diajarkan. When we will do what God says, we will have much fruit in our lives. Pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan katakan, maka banyak buah-buah baik yang kita bisa hasilkan. And we find in Acts chapter 17 and verse 11, Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. I hope people check what you are preaching. Saya berharap orang itu akan mencari dan mengecek apa yang dikatakan, yang diberitakan. And if you don't understand something, study to learn it.
Apabila tidak mengerti, carilah jawabannya. Lakukan dan cari. And recently I was looking at what other religions believe. Baru-baru ini saya juga mempelajari dari agama yang lainnya. And I don't have to know all the things they believe. Saya tidak perlu tahu untuk semua yang mereka percaya. I have to just lift up the scripture and tell people about Jesus. Saya hanya melihat firman Tuhan dan saya katakan, saya beritahukan kepada orang. The scripture is the most important thing you can say. Yang paling penting adalah firman Tuhan yang bisa kita katakan. Look at 1 Corinthians 14:37. Kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 37. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. So, what is your calling as a leader? Apa sebetulnya panggilan Anda sebagai seorang pemimpin? Do you believe you have a spiritual gift? Apakah Anda percaya, yakin bahwa Anda dapat mempunyai satu talenta di dalam Tuhan? Then your gift should agree with the scriptures. Dan biarlah talenta itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Remember this is very important. Ingat ini sangat penting. You are a priest unto God. Anda adalah imam di dalam Tuhan. Look at 1 Peter 2:5 and 9. Kita lihat dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. A priest is the one that gives the sacrifices to God. Seorang imam itu adalah orang yang mempersembahkan kurban kepada Allah. So when you are a leader, you are leading people into the sacrifice of praise. Sebagai seorang pemimpin, maka Anda akan memimpin orang-orang itu untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Let's read Exodus 19 and verse 6. Kita baca dalam kitab Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Wow, are we that important to God? Apakah kita penting bagi Tuhan? That He calls me a priest and a holy person? Sehingga dia memanggil kita imam dan orang yang saleh. But that's how God sees you. Itulah yang Tuhan lihat pada Anda. Isaiah chapter 61 and verse 6. Let's read that. Di dalam kitab Yesaya 61 ayat 6 dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. You will be a priest unto the Lord. Kamu adalah imam untuk Tuhan. In 1 Peter 2:5, it says we are living stones. Di dalam kitab 1 Petrus 2, 5 dan 9 dikatakan bahwa kita adalah batu yang hidup. Now that does not mean that your head is like a rock. Bukan berarti bahwa kepala kita adalah seperti batu, But you are as beautiful and wonderful as a diamond. tetapi kita adalah sangat luar biasa dan indah seperti berlian. And we are to be built into the house or the temple of God. Dan kita harus dibangun di dalam rumah Tuhan. You are not just a bunch of stones laying around. You're to be built into something wonderful. Kita bukan hanya tumpukan batu lepas, tetapi kita harus dibangun di dalam rumah Tuhan. And we won't read it now, but you can read that in Ephesians 2:19 to 22.
Kita tidak membaca sekarang, tapi bisa Anda baca di rumah di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. And also in Hebrews 10:25. Dan juga di dalam Ibrani 10 ayat 25, God says, I am his spiritual temple. Tuhan mengatakan bahwa saya adalah rumah Tuhan. But you and I together make up that house of God. Tetapi Anda dan saya bisa dibangun menjadi rumah Allah. 1 Peter 2:5 says, I am part of the royal priesthood or the kingly priesthood. Dan dalam 1 Petrus dikatakan juga bahwa kita adalah imam di dalam Tuhan. I have to be holy if I am going to be a leader. Kita harus kudus apabila kita ingin melayani Tuhan. Let's read Hebrews chapter 12 and verse 14. Kita lihat di dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. If I don't have holiness, I will not see the Lord. Kalau saya tidak ada kekudusan, saya tidak bisa melihat Tuhan. What is holiness? Apa itu satu kekudusan? It means I stay away from sin and I live according to the word of God. Saya harus menjauhi kejahatan dan saya harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. And I have a purpose for serving God. Dan saya harus mempunyai tujuan untuk melayani Tuhan. It is to give spiritual sacrifices unto the Lord. Saya harus mempersembahkan korban rohani, korban yang kudus, pengorbanan kepada Tuhan. Let's read Hebrews chapter 13 and verse 15. Mari kita baca dalam kitab Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. There are sacrifices that God does not want. Itu adalah satu persembahan yang Tuhan tidak menginginkan. But if I am a good leader and I am holy, I will give the right sacrifices to God. Tapi kalau saya seorang pemimpin dan saya hidup dalam kekudusan, itulah persembahan yang Tuhan inginkan. The scripture says the sacrifices are like fruit from our mouth. Di dalam firman dikatakan bahwa persembahan kita, korban kita adalah seperti buah-buah di dalam hidup So do kita. I give good fruit to God or bad fruit? Apakah kita memberikan buah-buah yang baik atau buah-buah yang tidak baik? Do you want to eat a banana that is all black and so soft you have to scoop it with your hand to eat it? Apakah Anda ingin memberikan pisang yang sudah busuk, yang sudah tidak baik, kemudian tidak bisa untuk diberikan atau dimakan? Or do you want a nice yellow one that is fresh and ready to eat? Apakah Anda ingin memberikan sebaliknya pisang yang bagus sekali, yang kuning, yang masih segar? So sometimes we say, praise the Lord. Kadang-kadang kita mengatakan, puji Tuhan. Or is it praise the Lord? Atau kita mengatakan, puji Tuhan. What kind of fruit from our lips are we giving to God? Bagaimana buah-buah yang kita berikan dari mulut kita? If we are a good leader, we are giving good sacrifices unto the Lord. Apabila kita adalah pemimpin yang baik, kita memberikan satu pengorbanan, satu persembahan yang baik. And then the Lord is happy and the people can follow us. Dan Tuhan sangat menjadi senang dan kemudian orang-orang juga akan mengikuti jejak kita. Psalm chapter 50 and verse 14. Di dalam Mazmur 50 ayat 14, We're to give a sacrifice of praise and a sacrifice of thanksgiving. dan dikatakan bahwa kita memberikan Tuhan dan yang Tuhan kehendaki adalah satu pengucapan syukur dan persembahan korban pujian.
And sacrifices that God wants are a broken spirit and a broken heart. Pengorbanan yang Tuhan kehendaki adalah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. We read that in Psalm chapter 51. Kita baca dalam kitab Mazmur 51 ayat 16. So remember, you are a chosen person by God. Ingat bahwa kamu adalah generasi pilihan Tuhan. If you're a good leader, you're one of the righteous ones of God. Apabila kamu ingin menjadi pemimpin yang baik, kamu harus menjadi orang yang benar, orang yang saleh untuk Tuhan. And you are a royal priesthood or a priest that is like a king. Dan kamu adalah seorang imamat rajani, adalah seperti seorang raja untuk Tuhan. So that means you are a different person than other people. Berarti Anda adalah orang yang berbeda daripada orang lain. Like it says in Titus 2:14. Kita lihat dalam kitab Titus 2 ayat 14. That you are special unto God. Bahwa Anda adalah istimewa, spesial hanya untuk Tuhan. The Apostle Paul told us, don't forget the gift God has given you. Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan kamu lalai, mengabaikan, atau melupakan karunia talenta-talenta yang ada padamu. Paul said, stir up the gift that is within your heart. Pergunakanlah karunia-karunia talentamu yang ada padamu. Use what God has given you. Gunakan panggilanmu dan gunakan apa yang Tuhan berikan. Be willing to listen and be trained to be a good leader. Kita harus belajar untuk bisa diajari dan harus melatih diri menjadi seorang pemimpin yang baik. And your first calling is to give good sacrifices, good fruit to God. Dan panggilan kita yang pertama adalah memberikan buah-buah yang baik untuk Tuhan kita. I hope this has blessed you and helped you to understand how to serve God better. Saya harap ini bisa membantu dan memberkati Anda untuk boleh melayani lebih baik lagi untuk Tuhan. So you need to pray, Lord, how can I do a better job? Harus berdoa, meminta Tuhan bagaimana kita bisa melakukan melayani yang lebih baik. So I just ask the Lord to bless you and to be with you as you prepare to lead His people. Saya ingin memberkati dan berdoa untuk Anda supaya bisa memimpin orang-orang lain lebih baik lagi. God bless you all. Tuhan memberkati Anda semua. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father